Bisnis laundry tidak mensyaratkan satu kerumitan berpikir, tidak mensyaratkan satu kompetensi-kompetensi yang tinggi. Kali ini saya mau bicara untuk kawan-kawan muda, ya, kawan-kawan muda yang mungkin sedang mencari sesuatu di dalam hidupnya. Saya ingin Anda memikirkannya, Anda berpikir, ya. Berpikir apa? Salah satu ide bisnis untuk anak muda yang penting untuk diperhitungkan. Saya kira bisnis laundry. Mari Anda pertimbangkan apa yang saya sampaikan, ya. Yang pertama, orang itu harus punya filosofi hidupnya. Seorang teman itu berbisnis dan bicara banyak tentang bisnis, tetapi dia mengakui bahwa sekarang dia memiliki 16 unit usaha bisnis jalan, tetapi dia pernah gagal membuat 13 unit bisnis. Itu artinya apa? Artinya, orang melakukan apapun di dalam kehidupan, itu harus dia beri makna positif supaya dia maju terus. Nah, kawan ini mengatakan begini, buat saya nggak ada kegagalan. Orang pikir itu gagal. Enggak, itu buat saya pelajaran. Di hidup saya yang ada cuma dua, berhasil atau belajar. Jadi dia sendiri punya persepsi yang kuat tentang dirinya sebagai orang yang berhasil. Dan betul berhasil. Dia membayar pajak dalam jumlah besar, ya, karena dia punya 16 unit bisnis. Nah, ini filosofi yang penting untuk anak muda memikirkannya. Nah, kenapa kemudian saya kaitkan itu dengan bisnis laundry? Saya kasih dulu perbandingannya. Seorang anak teman saya, ketika dia SMA, kelas 3, mereka diskusi. Kemudian mereka mau kemana ke depan? Yang satu memikirkan mereka mau studi yang berkaitan dengan food science, ya. Tapi yang satu lagi mengatakan enggak, itu nanti cari duitnya lama, gitu dia bilang, ya. Karena kalau Anda menempuh jalur strata 1, S1, bachelor degree, master dan sebagainya, itu jalurnya lama, kan. Terus mau apa kamu? Dia bilang, aku mau jadi pilot aja, gitu kan. Nah, singkat cerita, mereka dua-dua mengejar cita-citanya. Yang satu belajar ke Malaysia, food science. Yang satu lagi masuk ke pendidikan penerbangan. Dan apa yang terjadi? Di usia yang relatif hampir sama, 21-22 tahun, yang satu baru lulus kuliah, yang satu lagi sudah punya jam terbang yang memadai untuk membuat dia mendapat penghasilan di atas 40 juta sebulan. Nah, saya tidak ingin menyarankan Anda kemudian mau jadi pilot atau apa, ya boleh-boleh saja, ya, walaupun sekarang bermasalah juga karena penerbangan berkurang. Tetapi yang ingin saya katakan begini, kalau Anda anak muda atau kalau Anda orang tua yang memiliki anak muda, Anda harus melihat bagaimana mereka melewati tahapan kehidupannya, atau bagaimana Anda sebagai orang muda melihat tahapan kehidupan Anda untuk mencapai satu tujuan yang lebih besar di depan. Nah, mengapa saya bilang bisnis laundry merupakan salah satu hal yang penting Anda pertimbangkan? Perhatikan argumennya. Pertama, bisnis laundry tidak mensyaratkan satu kerumitan berpikir, tidak mensyaratkan satu kompetensi-kompetensi yang tinggi. Sehingga dengan kurangnya pengalaman, anak muda umumnya kurang pengalaman, harus besar keberaniannya, masih muda aja penakut kan susah ngapa-ngapain, ya. Jadi punya keberaniannya, kurang pengalamannya. Nah, kalau masuk di bisnis yang rumit, kemungkinan gagalnya jadi tinggi. Nah, di bisnis laundry, kemungkinan gagal itu tidak nol, ya, tetapi juga tidak rumit-rumit amat. Saya punya beberapa teman di belakang Mall Casablanca, itu ada satu anak muda yang juga sangat saya kagumi kegigihannya, cara dia melihat bisnis dan sebagainya, tamatan SMA, dan punya 2 outlet, cita-citanya punya satu
satu tempat pengolahan sampah dengan sampah plastik dengan teknologi macam-macam gitu, tapi dia mulai sekarang membangun bisnisnya dari bisnis laundry. Jadi pikirannya sudah pikiran entrepreneur. Jadi yang pertama itu kecepatan belajarnya. Jadi Anda bisa dapat dengan cepat belajar, ya. Nah, kalau Anda pernah membaca buku-buku seperti buku Kiyosaki misalnya, salah satu nasihatnya adalah kalau Anda mulai bekerja, carilah tempat bekerja yang memungkinkan Anda belajar. Jadi yang penting itu dapat pelajaran dulu. Jadi bahkan kalau Anda hanya dibayar rata-rata aja, jangan terlalu ingin dapat bayaran tinggi. Anda juga belum punya kompetensi. Carilah tempat belajar yang kalau Anda masuk di satu tempat Anda belajar, keluar dari situ Anda bisa mendapat pekerjaan yang mungkin bersedia membayar Anda 2-3 kali lipat, ya. Saya punya adik kandung yang pernah mendapatkan pekerjaan model begitu. Dia sangat mapan waktu itu di pekerjaan periklanan. Satu kali kemudian waktu itu sebuah televisi baru mau buka. Kemudian dia bilang, ada tawaran tuh di sana, tapi aku senang di sini. Saya bilang, oke, seandainya mereka bayar 3 kali lipat, mau nggak? Maulah katanya. Nah, saya bilang daripada kamu tolak, kasih aja, apply aja. Kasih aja penawarannya 3 kali lipat. Kalau mereka mau, ya berarti kalau toh nanti nggak cocok, maka kamu sudah punya tabungan. Kamu kerja 3 bulan saja, itu berarti tabunganmu sudah 3 kali 3 gitu kan, karena 3 kali lipat kan. Jadi ada 6 bulan waktu untuk kamu cari kerja lagi kalau kamu nggak betah, saya bilang. Dan dia ikuti nasihat itu, dan betul dia malah dapat pekerjaan itu, ya. Jadi kita carilah satu tempat di mana kita bisa belajar. Nah, sama logikanya. Carilah satu bisnis di mana kita bisa belajar berbisnis di situ. Kita akan memperhatikan aspek lokasi, karyawan, kemudian bagaimana membayar orang, bagaimana kalau ada masalah begini. Ini menarik untuk pelajaran. Kalau anak muda kan nyerapnya lebih cepat, jadi bisa belajar lebih cepat dari saya, dari pengalaman saya yang belajarnya lebih lambat, gitu ya. Kemudian yang keberapa? Yang berikutnya yang saya ingin katakan adalah kalau seandainya Anda dilatih, maka Anda lihat perbandingan ini. Kalau Anda dilatih menjadi pekerja, pegawai, dilatih dengan baik dalam 5-10 tahun, berapa sih tingkat kesejahteraan yang bisa Anda dapatkan? Bandingkan dengan kalau Anda dilatih berbisnis dengan kurun waktu yang sama, kemudian dalam 10 tahun. Nah, Anda lihat ya, orang yang berlatih berbisnis dengan baik, umumnya nanti mempekerjakan teman-temannya yang cerdas. Salah satu contoh yang paling dramatik itu adalah bagaimana Bill Gates melatih bisnis Microsoft-nya dengan begitu bagus, sehingga dia bisa mempekerjakan teman kuliahnya the best yang lulus dalam angkatan mereka itu, siapa namanya itu saya lupa ya orangnya, menjadi karyawan dia yang kemudian menggantikan Bill Gates ketika Bill Gates memutuskan untuk mundur dari pucuk pimpinannya. Jadi temannya ini selesai kuliahnya, Bill Gates jalan terus dengan bisnisnya. Nah, pada satu titik temannya ini bekerja dengan Bill Gates dan kemudian dia yang menggantikan Bill Gates memimpin Microsoft misalnya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa kalau Anda berlatih, Anda bisa melatih lewat bisnis ini untuk memahami situasi hal-hal yang bersifat bisnis. Kalau seandainya Anda gagal, Anda masih muda kok ya. Orang muda itu harus mengambil jatah gagalnya secara cukup kalau saya bilang. Ya. Karena dalam kehidupan kita tidak bisa menghindari kegagalan. Kegagalan itu bahkan jalan keberhasilan. Jalan menuju keberhasilan itu namanya jalan kegagalan. Kalau orang tidak mau gagal, ya tidak akan berhasil. Jembatannya itu namanya kegagalan. Tapi kalau orang gagal berhenti, ya selesai. Gitu kan. Kita bisa cerita banyak hal lah soal itu ya. Kita cerita bagaimana orang memulai misalnya J.K. Rowling ditolak sekian penerbit sampai akhirnya sekarang jadi sejarah yang kekayaannya luar biasa, kehidupannya berubah, kemudian segala sesuatunya lah ya. Kita bisa bicara tentang misalnya cerita-cerita legendaris seperti KFC misalnya, bagaimana dia ditawarin, konon katanya ada yang mengatakan bahwa dia menawarkan resep ayamnya itu kepada 1009 orang yang menolak dia. Sebelum akhirnya yang ke 1010 mau mencoba resepnya, dan sekarang kita
mengenal Kentucky Fried Chicken di seluruh dunia. Jadi ada banyak penolakan yang kita sebut gagasan, itu adalah jembatan saja untuk orang mencapai hasil yang sesungguhnya. Jadi saya ingin katakan begini, kalau Anda orang muda dan Anda berani untuk menghadapi resiko-resiko yang terkalkulasi, ya, terkalkulasi, bisa dihitung, tuh, dan Anda berani melakukannya, jangan-jangan kalau usia Anda dengan teman Anda itu nanti berjalan katakanlah 5-10 tahun dari sekarang, dan kemudian Anda reunian, jangan-jangan Anda menjadi orang yang paling makmur di angkatan Anda. Jadi itu sebabnya saya menantang pikiran-pikiran anak muda untuk ikut terlibat, untuk mempertimbangkan bisnis laundry sebagai salah satu cara Anda berlatih bisnis dan maju menjadi pebisnis yang berkembang, tumbuh, dan kelak menjadi panutan orang. Pikirkanlah baik-baik.